Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah menimpa saudara muslim kita dari anggota Banser NU sebuah musibah yang hingga kini beliau masih dirawat secara intensif di RSUD Kabupaten Tangerang ya, Banten. Beliau bernama Rida yang merupakan muhibbin atau sebutan untuk pecinta para habaib bersama dengan istrinya yaitu Fitri hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menghadirkan Habib Bahar bin Smith sebagai penceramahnya di Masjid Nurul Islam Polres Pelawat Utara pada hari Ahad 21 September 2025 kemarin. Jadi sudah lewat 1 minggu ya. Tetapi sayangnya saat Bapak Rida ini ingin mengalap berkah kepada sosok yang ngakunya mengalir darah Nabi dalam dirinya ini, dengan bersalaman tiba-tiba beliau dituduh ingin memprovokasi dengan ada yang katanya itu beliau akan mencolok mata sang Habib, ada pula yang katanya itu ingin menjambak rambut sang Habib. Sehingga yang terjadi adalah Habib Bahar yang dari lisannya ini selalu keluar kata-kata kotor itu memukul Bapak Rida, dan disusul perlakuan yang sama juga dilakukan oleh bodyguardnya sang Habib. Untuk selanjutnya korban ini diamankan di suatu tempat dan juga dipukuli lagi hingga babak belur. Dari pengakuan korban juga disundut oleh bara rokok dan juga diancam dengan sebilah parang di lehernya dengan ancaman akan dimutil. Kemudian korban bersama Habib Bahar dan pengawalnya serta muhibbin yang lain mengantar korban ke Polres Tangerang. Tentu menurut kami ini adalah tindakan main hakim bersama-sama seperti ini tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Kami sebut ini bukan main hakim sendiri karena faktanya penganiayaan ini dilakukan secara sama-sama. Ingat bahwa negara kita ini adalah negara hukum, siapapun pelakunya dalam kasus ini harus diadili meski Habib sekalipun, karena banyak sudah ya Habib-Habib ini yang berurusan dengan hukum, tidak ada yang diistimewakan dalam hal ini di negeri ini karena negara ini berdiri berdasarkan hukum, bukan atas kekuasaan pribadi. Bapak Rida, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa pada saat hadir di acara Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu datang menggunakan penutup kepala atau tidak menggunakan kepala atau peci putih yang lazim dipakai oleh muhibbin pada umumnya, akan tetapi beliau datang menggunakan belangkon hingga mungkin dikira beliau ini dari PWILS yang selama ini kontra dengan sekumpulan habaib ini yang ada di Indonesia. Sengaja tidak kami tampilkan keadaan dari Bapak Rida selaku korban di konten kami karena ya kami tidak tega ya untuk menguploadnya karena kondisi beliau yang parah sekali ya, babak belur, dianiaya oleh Habib Bahar bin Smith dan pengawalnya itu. Untuk yang mau melihatnya silahkan kunjungi kanal-kanal YouTube lainnya. Alhamdulillah kasus ini sudah dilaporkan secara resmi di Polres Metro Tangerang Kota dengan didampingi oleh LBH Ansor. Untuk perkembangan selanjutnya kami ambilkan dari kanal YouTube Tali Jaga Channel. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bolo, sehat semua? Alhamdulillah, jangan sakit ya. Soalnya kalau kelihatan lemes dikit, nanti langsung dituduh mau jambak rambut Bahar. Gua tuh tiap baca berita Bahar, rasanya kayak nonton sinetron azab. Bedanya, kalau sinetron judulnya Ibu Durhaka dikubur petir. Kalau Bahar, korban mau salaman, malah dituduh mau jambak rambut api. Dramanya selalu ada Bolo. Dan yang paling seru, endingnya selalu sama, gelar perkara di Polres. Nah, gue baca surat polisi nih. Bukan resmi deng, soalnya kiriman dari WhatsApp. Tapi lengkap banget, judulnya sangar. Perihal, Kapolres Metro Tangerang Kota memimpin gelar perkara kasus atensi pasal 365 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351755 KUHP, peningkatan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dari awal udah kelihatan, kasus atensi.
Artinya, ini kasus yang dipantau khusus. Biasanya karena pelaku atau korban punya nama besar atau publik rame. Jadi jelas banget, ini bukan kasus pencopet biasa. Ini kasus high profile karena nyangkut Bahar. Lo tau kan maksudnya? Dari penyelidikan ke penyidikan. Itu tuh kayak upgrade paket data. Penyelidikan sama dengan trial gratis 7 hari. Penyidikan sama dengan premium unlimited, semua fitur kebuka. Dan gue baca lagi daftar hadirnya. Panjang banget bolo. Kapolres hadir, Kak Satreskrim hadir, KBO hadir, Kak Anit hadir, Kasubnit hadir, Pak Anit hadir, Banit hadir. Ini menunjukkan kalau kasus ini dipantau serius. Full tim turun, bukan cuma laporan standar. Karena kalau kasus preman komplek, biasanya yang turun cukup Kanit plus penyidik aja. Tapi ini, satu ruangan isinya hampir setengah Polres. Pasal-pasal katalog Bahar. Nah, ini gokil. Pasalnya banyak banget. 1365, pencurian dengan kekerasan. 170, pengeroyokan. 351 Jo 55, penganiayaan dan turut serta. Wih, diborong semua sama Bahar bolo. Tinggal tambahin pasal 303 sekalian biar komplit. Perjudian. Soalnya kita semua lagi berjudi. Kapan Bahar nyungsep lagi ke penjara? Kronologisnya, korban akan bersalaman dengan Habib Bahar, namun dituduh akan melakukan jambak rambut Bahar. Kemudian tim Habib Bahar mengamankan ke dalam rumah panitia, kemudian dibawa ke kamar, kemudian dipukul menggunakan tangan kosong. Bolo, dosa paling gede di dunia Bahar ternyata bukan korupsi, bukan kriminal, tapi jambak rambut. Di dunia kita, tangan diulur sama dengan salaman. Di dunia Bahar, tangan diulur sama dengan percobaan makar terhadap rambut api. Gua kebayang tim Bahar kayak Avengers KW. Siapa yang berani sentuh rambut imam besar kita? Langsung korban ditarik ke dalam rumah panitia. Kayak panitia konser dangdut narik penonton yang jogetnya kelewatan. Sebagaimana dilansir www.satellitnews.com. Cie, dilansir. Kayak wartawan Kopas aja ya. Kasus ini juga diberitakan udah naik level. Dari penyelidikan ke penyidikan. Kapolres jauh hari bilang, saya langsung pimpin gelar perkara. Statusnya naik. Polisi juga bikin tim gabungan khusus. Serius banget kayak bikin squad Mobile Legends. Bedanya, ini bukan push rank mitik, tapi push rank penjara Cipinang. Kenapa rame? Karena ada video viral. Kelihatan kader Banser dipukulin. Korban namanya Rida, lapor polisi. Publik langsung marah. Woi, jangan cuma maling sandal doang yang diproses. Yang sok suci tapi barbar juga sikat. Sekarang, polisi udah punya dasar hukum kuat. Barang bukti lengkap. Publik tinggal nunggu endingnya. Kayak nonton sinetron Azab, episode 300 belum tamat-tamat. Kapolres bilang semua saksi bakal dipanggil termasuk panitia acara. Gua yakin panitianya pas dipanggil pasti grogi. Aduh Pak, saya kan cuma seksi konsumsi kok jadi saksi penganiayaan. Dan akhirnya Kapolres nutup dengan gaya khas pejabat. Kami akan tangani kasus ini sesuai SOP. Lah, SOP penjarain. Pak Poli, ada bocoran nih. Katanya ada 3 panitia berinisial H, S, dan A. Disinyalir udah kabur ke sarang buaya kutub di Cipanas.